Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Gretu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Teman-teman, ada yang ingat tidak? Hari Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal berapa ya? Ya, pada tanggal 28 Oktober. Kemarin kita sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Teman-teman, di sini ada naskah Sumpah Pemuda. Dalam naskah Sumpah Pemuda itu berisi 3 bunyi Sumpah Pemuda. Miss Yani akan membacakannya ya. Yang pertama yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian bunyi yang kedua yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, itulah bunyi dari naskah Sumpah Pemuda. Jadi, Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal 28 Oktober. Teman-teman, kenapa kita harus memperingati Hari Sumpah Pemuda? Ya, jadi kita harus memperingati Hari Sumpah Pemuda agar pemuda di Indonesia harus bersatu untuk membangun bangsa. Teman-teman, dari bacaan tadi ada beberapa kata yang memiliki arti sama. Nah, teman-teman, di sini pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nah, yang pertama yaitu ada kata tanah air. Tanah air artinya sama dengan tanah kelahiran. Kemudian yang kedua ada kata bangsa. Bangsa memiliki arti yang sama dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada kata sumpah. Kata sumpah memiliki arti sama dengan ikrar. Kemudian yang keempat yaitu ada hikmat. Hikmat memiliki arti sama dengan khusyuk. Kemudian yang kelima yaitu ada kata bersatu. Kata bersatu memiliki arti sama dengan berkelompok. Selanjutnya yaitu mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara.
Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Nah, teman-teman, masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Dan Leni berasal dari Kalimantan. Dan Edo berasal dari Papua. Nah, teman-teman, itulah mengenal perbedaan suku. Teman-teman, kalau kita memiliki perbedaan suku, kita harus rukun. Kita harus saling menghormati. Tidak boleh berantem, tidak boleh mengejek teman yang berbeda suku dengan kita. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Oke, teman-teman, di sini Miss Yani punya contoh, yaitu tuliskan atau gambarkan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Nah, yang pertama yaitu Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Nah, teman-teman, di sini ada 2 lembar Rp2.000, kemudian ada 4 lembar Rp1.000-an. Nah, jadi Siti bisa membeli pensil warna dengan 2 lembar Rp2.000-an, kemudian bisa juga dengan 4 lembar Rp1.000-an. Nah, keduanya ini memiliki nominal yang sama, yaitu Rp4.000. Jadi Siti bisa membeli pensil warna dengan 2 lembar Rp2.000 dan 4 lembar Rp1.000. Teman-teman, di sini contohnya masih sama, yaitu tuliskan atau gambarkan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Nah, soalnya di sini yaitu Dayu membeli buku gambar seharga Rp3.000. Nah, Dayu bisa membelikannya dengan pecahan 1 lembar Rp2.000 dan 1 lembar Rp1.000. Kemudian Dayu juga bisa membelinya dengan 3 lembar pecahan uang Rp1.000. Nah, jadi teman-teman, keduanya ini memiliki nominal yang sama, yaitu sama-sama memiliki nilai Rp3.000. Mengenal anggota keluarga Siti. Nah, teman-teman, di sini ada Siti, Zahra, paman, ayah dan ibu, dan juga kakek dan nenek. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah ya teman-teman belajar anggota keluarga, di mana ya di kelas 1 kita juga sudah pernah belajar anggota keluarga. Nah, di sini ada Siti. Siti yaitu anak-anak. Kemudian Zahra. Zahra yaitu remaja. Kemudian ada paman. Paman yaitu dewasa. Kemudian ayah dan ibu juga dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu kakek dan nenek juga dewasa. Nah, teman-teman, Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D itu kakak dari ayah. Kemudian Zahra masih sekolah di SMP. Kemudian paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Lik, yaitu kalau di Jawa, di suku Jawa, Pak Lik itu sama dengan paman. Mungkin teman-teman juga biasa panggil paman dengan sebutan om ya. Kemudian paman baru lulus dari SMA.
Nah, teman-teman perhatikan tabel di bawah ini, yaitu ada mengenal perbedaan usia. 0 sampai 12 tahun termasuk kategori anak-anak. Kemudian 13 tahun sampai 17 tahun kategorinya termasuk remaja. Kemudian 18 tahun ke atas yaitu kategori dewasa. Menyantuni anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Nah, teman-teman, anak yatim itu adalah anak yang tidak memiliki ayah. Ayahnya yaitu meninggal. Nah, itu disebut dengan anak yatim. Kemudian, kalau anak yang tidak memiliki ibu atau ibunya meninggal, itu disebut piatu. Kalau yatim dan piatu berarti anak yang tidak memiliki ayah dan ibu. Nah, mereka ditinggal meninggal, yaitu yatim piatu. Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang. Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat uang Rp5.000. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Nah, teman-teman, kita agar dapat mengetahui berapa kembalian Siti, kita bisa menggunakan dengan pengurangan, yaitu 5.000 dikurangin 2.000. Jangan lupa ya teman-teman, dikurangkannya mulai dari yang belakang dulu, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian 0 kurang 0 yaitu 0. Kemudian 0 kurang 0 sama 0. Kemudian yang terakhir yaitu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi 5.000 dikurangin 2.000 sama dengan 3.000. Jadi uang kembalian Siti ada Rp1.000. Nah, jadi Siti bisa dikembalikan uangnya dengan pecahan 3 keping uang seribuan. Kemudian juga bisa dengan 1 lembar Rp2.000 dan 1 lembar Rp1.000. Bisa juga dengan 3 lembar pecahan uang Rp1.000. Selanjutnya yaitu Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli penghapus seharga Rp1.000. Nah, teman-teman, agar mengetahui berapa kembalian Ali, nah kita bisa menggunakan pengurangan, yaitu 5.000 dikurangin 1.000. Jangan lupa ya teman-teman, mengurangkannya mulai dari yang angka belakang terlebih dahulu, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu masih 0 kurang 0 yaitu 0. Kemudian 0 kurang 0 yaitu 0. Kemudian yang terakhir yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 4.
Jadi 5.000 dikurangin 1.000 hasilnya yaitu 4.000. Jadi uang kembalian Ali adalah 4.000 rupiah. Nah, Ali bisa mendapatkan kembaliannya yaitu dengan pecahan 1 lembar 2.000 rupiah dan 2 keping 1.000-an. Nah, selanjutnya juga bisa dengan 2 lembar 1.000-an dan 1 lembar 2.000-an. Kemudian yang terakhir yaitu bisa juga dengan 4 lembar 1.000-an. Nah, itulah kembalian Ali adalah 4.000 rupiah. Teman-teman, sekian penjelasan materi dari Miss Yani. Sampai di sini, apa teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan latihan halaman 136, 137, 139, dan 140. Kemudian dilanjutkan kembali halaman 144, 145, 150, dan 151. Nah, seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan. Teman-teman, sekian pembelajaran tematik hari ini. Kurang lebihnya Miss Yani mohon maaf ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.